Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhola Salsabila dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja permasalahan pendidikan dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Yang saya temukan ada 5 permasalahan yang terdapat pada pendidikan saat ini. Yang pertama yaitu ada keterbatasan jumlah guru terampil. Keterbatasan jumlah guru terampil ini dapat menjadi kendala serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi beberapa solusi yang dapat diambil yaitu yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan guru. Di sini memberikan pelatihan berkala dan pengembangan profesional kepada guru yang sudah ada dan meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Untuk solusi yang kedua yaitu rekrutmen guru baru. Melakukan rekrutmen guru baru dengan standar yang ketat untuk memastikan kualitas pelajaran yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi dengan institusi pendidikan, yakni memperkuat kerjasama untuk menghasilkan lebih banyak lulusan yang siap secara profesional. Yang keempat yaitu ada pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi Yang keempat ada penggunaan pemanfaatan teknologi, yakni menggunakan teknologi pendidikan seperti e-learning dan webinar untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran di luar kelas. Yang kelima yaitu ada pemberdayaan komunitas lokal, yang mana di sini kita mengikut sertakan tokoh masyarakat dan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar sebagai upaya bersama memperbaiki kualitas pendidikan. Dari solusi-solusi tersebut dapat membantu mengatasi keterbatasan jumlah guru terampil dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada permasalahan sarana dan prasarana yang tidak memadai atau fasilitas yang tidak memadai, yakni masalah tersebut dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ada beberapa solusi yang saya dapatkan dari permasalahan sarana dan prasarana yang tidak memadai ini. Solusi yang pertama yaitu peningkatan instruktur fisik, yakni melakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti ruang kelas, laboratorium, toilet, perpustakaan, dan fasilitas olahraga yang memadai. Yang kedua ada teknologi dan pembelajaran. Kita harus memanfaatkan teknologi seperti komputer, tablet, proyektor, dan perangkat lunak pembelajaran untuk kita meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu ada kemitraan dengan pihak eksternal, yaitu membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti perusahaan, lembaga, swadaya masyarakat, atau pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Yang selanjutnya ada pendidikan lingkungan. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya merawat dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Dengan pendekatan holistik dan kerjasama antara berbagai pihak terhadap kekurangan sarana dan prasarana dalam pendidikan ini dapat diatasi secara bertahap untuk mendukung pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa dan bagi tenaga pendidik. Berikutnya adalah
masalah yang sering kita temukan dalam masalah pendidikan, yaitu mahalnya dana pendidikan. Masalah mahal dananya pendidikan ini adalah tentang yang nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu ada beberapa solusi dalam mengatasi masalah dana pendidikan ini, yaitu yang pertama adalah pengelolaan anggaran yang efektif, yaitu meningkatkan efisiensi dan pengelolaan anggaran pendidikan dengan memprioritaskan pengeluaran yang langsung dan mendukung proses pembelajaran dan pengajar. Yang kedua ada peningkatan pendanaan publik, mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran publik secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada kemitraan dengan sektor swasta, pengembangan kemitraan dengan perusahaan swasta atau lembaga filantropi untuk mendukung program-program pendidikan dan infrastruktur. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu kita melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan untuk meningkatkan efektivitas guru dan tenaga pendidik lainnya. Dengan strategi ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan secara keseluruhan, sambil tetap mempertahankan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang lebih baik bagi semuanya. Selanjutnya ada masalah mutu pendidikan rendah. Mutu pendidikan rendah ini menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan rendah, yaitu dengan revisi kurikulum, melakukan evaluasi dan revisi berkala terhadap kurikulum untuk memastikan kurikulum itu kekinian dan kesesuaian dengan kebutuhan siswa untuk perkembangan zaman. Yang kedua yaitu ada pelatihan guru, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala kepada guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar, pemahaman terhadap kurikulum baru, dan penerapan metode pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tentunya mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat ini dalam pendidikan anak-anak melalui program-program komunikasi, kegiatan sekolah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Yang selanjutnya ada kolaborasi antara sekolah dan pihak terkait. Membangun kerjasama yang erat antara sekolah, pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mendukung penyediaan sumber daya perkembangan program dan mutu pendidikan secara holistik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan mutu pendidikan rendah dan terus ditingkatkan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memberdayakan generasi mendatang. Yang selanjutnya ada minoritas bagi kelompok difabel atau disabilitas. Kelompok ini seringkali menghadapi tantangan dan hambatan yang unik dalam masyarakat, terutama jika mereka termasuk dalam minoritas seperti suku, agama, atau gender tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan inklusi dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi kelompok difabel yang juga minoritas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada solusi penyadaran dan pendidikan inklusif, agar kita meningkatkan pemahaman masyarakat untuk maksudnya tentang hak-hak difabel dan nilai inklusif
melalui pendidikan dan inklusif, program sosial dan kampanye penyadaran untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Yang kedua ada aksesibilitas dan fasilitas. Memastikan aksesibilitas fisik, sensorial, dan kognitif yang memadai bagi difabel dalam minoritas, seperti akses ke fasilitas publik, transportasi, informasi, dan layanan kesehatan yang ramah bagi difabel. Yaitu yang selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan khusus. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan khusus yang memperhatikan kebutuhan dan potensi bagi difabel ini atau difabel dalam minoritas, termasuk pelatihan keterampilan, pendampingan dan dalam mencari pekerjaan dan pendidikan khusus bagi anak-anak. Selanjutnya ada pengembangan komunitas yang mendukung, yakni mendorong pembentukan komunitas yang inklusif dan mendukung bagi difabel yang minoritas melalui program-program sosial, kegiatan budaya, dan forum diskusi untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan. Dengan pendekatan atau kolaboratif tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi kelompok difabel dalam minoritas, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dan bermakna dalam masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada apa saja urgensi dari perkembangan kurikulum. Ada 4 urgensi, yakni ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan iptek. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam perkembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Selanjutnya ada landasan psikologis, yaitu harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Maka seseorang pengembang dapat berpatok pada 2 cabang, yaitu ilmu psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Selanjutnya adalah landasan sosiologis pengembangan kurikulum, adalah pondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Lalu pendidikan merupakan upaya menyiapkan mahasiswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat. Maka perkembangan kurikulum ini haruslah berlandasan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.